Hai Sobat Sehat, saya Tiwi. Hari ini saya ditemani Mbak Intan, ahli gizi RSUD Kartini Karanganyar. Pada kesempatan ini kami akan berbincang-bincang ya tentang tips pengaturan makan untuk penderita diabetes mellitus atau biasa dikenal apa itu Mbak? Kencing manis ya atau penyakit gula. Oke, nah kira-kira kenapa ya Mbak Intan ya orang sakit diabetes harus mengatur pola makannya? iya. Untuk penderita diabetes itu sebaiknya mengatur pola makan karena dengan pola makan yang tepat, kebutuhan gizi akan tetap tercukupi. Kebutuhan gizinya. Kadar gulanya juga mendekati normal, ya, bisa mendekati normal. Kemudian mencegah terjadinya komplikasi. Mencegah komplikasi. Berarti selain tadi kan obat-obatan pasti dikasih ya, Iya, obat betul. minum. Terus sudah olahraga, teratur, harus ngatur makan harus juga. diimbangi dengan pola makan yang tepat. Kira-kira ngatur makannya kayak gimana itu? Iya, untuk penderita diabetes ingat 3J. 3J, Iya, ya. 3J. Yang pertama apa? Yang pertama adalah jadwal. Jadwal. Ya. Yang kedua jenis. Dan yang ketiga jumlahnya. Jumlah yang dikonsumsi. Jadwal makan. Berarti kalau penderita diabetes itu makannya jadwalnya harus teratur. Betul. Makannya teratur 3 kali gitu ya. Harus teratur 3 kali makan 3 utama, 3 kali 3 kali selingan. Betul. Boleh misalnya nih makan pagi, habis itu langsung makan snack boleh? Atau ada jarak Harus waktunya? dijarak ya. Contohnya makan pagi atau sarapan pukul 7 pagi. Untuk snack paginya pukul 10 pagi. Lalu dilanjutkan dengan makan malam. Makan siang. Makan siangnya jam 12. Lalu snack sore pukul 16 misalnya. Lalu untuk makan malam pukul 18 dan makan atau snack malam ya? Snack malamnya pukul 20 untuk penutupan. Boleh sebelum ya? tidur. Biasanya malah orang diabetes itu takut nih ya makan maksimal jam 5. Ternyata sekarang ada makan pagi, snack pagi, makan siang, snack siang, makan malam, snack malam. Oke, ya, betul. Nah, itu informasi yang sangat bermanfaat ya, yang terutama di bagian tepat jadwal ya Mbak Intan ya. Kemudian jenisnya Mbak, sudah makan teratur nih, boleh makan bebas apa aja, aku pengen es krim, aku pengen coklat, boleh kayak gitu? Kita masuk yang kedua ya Mbak, tepat jenis. Tepat jenis itu kita harus senantiasa membatasi asupan karbohidrat sederhana. Contohnya ini ada gula pasir, gula merah, ada madu, sirup, dan makanan atau minuman kemasan yang ditambahkan dengan gula. Contohnya ini nih, banyak sekali contohnya nih. Ini kan madu itu ada yang madu itu Mbak, madu hitam, madu hutan, madu apa itu juga enggak boleh? Ya, harus dibatasi ya. Ini kalau sirup bikin es teler enak, es telernya enggak boleh juga. Es buah nggak usah dikasih sirup aja. Nggak boleh dikasih sirup, nggak enak ya. Ini minuman kemasan nih. Nah ini bisa dilihat ada banyak minuman kemasan. Misalnya kayak ini kopi-kopi instan. Kemudian ini yang sering di blender ya. Jadi jangan sering-sering konsumsi kayak gini. Nah taunya ini mengandung gula atau tidak dari mana Mbak Intan? Lihat di komposisi dan nilai gizi Mbak. Ya di kemasan pasti ada ya di belakangnya. Kalau ada tulisan gula. Oh ada ternyata. Sebaiknya dihindari saja. Gula. Oh gitu. Jadi nanti Sobat Sehat kalau milih minuman kemasan dilihat komposisinya. Kalau di sini ada tulisan gula pasir atau gula saja gitu ya. 12 gram itu seberapa Mbak? Kira-kira 1 sendok makan. 1 sendok, satu gini itu 1 sendok makan. Jadi kalau penderita diabetes hati-hati, dibaca nih ya, jangan dikonsumsi. Kemudian gula Jawa. Nah kalau mau masak itu Mbak, masak rendang, masak semur gitu nggak boleh pakai gula Jawa berarti ya? Sebaiknya tidak usah pakai gula Jawa. Nggak enak. Iya, kalau pengen manis, diganti apa? Ya, diganti gula buatan. Gula buah jagung. Gula jagung. Tapi juga harus dibatasi juga. Nggak boleh banyak-banyak. Jadi meskipun masak semur atau masak kue-kue atau juruh itu juga ganti ya gulanya, khusus diganti. diabetes. Ya.
Terus ini apa ini Mbak? Brownies ya? Brownies sama coklat. Brownies sama coklat. Sepertinya coklat ya, tapi gulanya sangat tinggi sangat tinggi. Di kue-kue ini manis coklat. banget ya. Betul. Iya, jadi sobat sehat ya, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Intan, nggak cuma sih gula pasir, gula Jawa, sirup, termasuk di dalamnya kalau beli es teler, es buah, es dawet yang di situ ada gula berarti tidak. Terus minuman atau makanan yang kemasan atau yang diolah ya diolah dengan banyak gula. Ya kalau kayak gini sih nggak ada tulisannya gula ya. Jadi memang kita harus cari info bahannya itu apa. Misalnya nih brownies bahannya gula pasir banyak, susu banyak, berarti jangan dimakan ya. Ini padahal enak sekali. Terus kita selanjutnya tadi itu kan gula nih Mbak. Selanjutnya lauknya apa kalau di rumah? Sekarang masuk ke yang dibatasi makanan itu. Apa sumber ini kayaknya ati rempelo ya, ati. Makanan sumber lemak jenuh atau kolesterol. Contohnya jeroan ayam, jeroan sapi sama ya Mbak. Nggak boleh. Dihindari. Lalu makanan yang diolah dengan banyak minyak. Ini favorit ya. Kalau makan sehari-hari nggak ada gorengan itu serasa tidak makan. Masa sama sekali nggak boleh? Ya sebaiknya dihindari ya Mbak ya. Dihindari. Satu gigit nggak boleh. Oke. Ini tadi kata Mbak Intan nih golongan rempelo ati. Terus usus sunduk itu kalau di itu nggak boleh juga? Iya, usus termasuk jeroan ya. Nggak boleh. Usus rempelo ati. Seafood Mbak? Seafoodnya Lamongan itu kan enak tuh. Kerang, kepiting. Iya, sebaiknya dibatasi ya. Iya, gitu ya sobat sehat ya. Jika keluarganya ada yang sakit gula tuh, lauknya jangan pilih yang enak-enak. Kita pilih yang sehat gitu ya. Iya. Ada juga lauk yang enak nanti ya. Sekarang yang dibatasi dulu bagian yang indeks glikemiknya tinggi. Indeks glikemik itu apa Mbak? Iya. Indeks glikemik itu yang kadar gulanya sangat tinggi dan cepat diserap oleh tubuh. Betul. Contohnya ini ada semangka, ada melon, kelengkeng, pisang raja. Nggak boleh ini semua. Tidak boleh. Nggak boleh lah, bolehnya apa nanti? Bolehnya nanti buah-buahan yang indeks glikemiknya rendah. Oh, contohnya apel. Ya, buah pir. Kayak gini ya. Betul. Apel, pir, jeruk. Boleh. Iya. Perlu diingat makanan atau buah yang tidak terlalu matang. Karena buah yang matang, semakin matang buah, semakin tinggi indeks glikemiknya. Misalnya nih, mangga. Ya. Mangga itu kan enak tuh. Kalau belinya berarti nggak boleh terlalu mateng. Ya, setengah mateng. Berarti kalau pengen mampu ya Mbak ya. Oh gitu. Berarti sobat sehat ya kalau milih buah, meskipun cuacanya panas, jangan pilih semangka atau melon, ataupun jusnya juga tidak. Jus juga nggak boleh ya. Iya. Ini pisang raja ya, ini juga nggak boleh. Jadi nanti diganti pisang atau buah yang indeks gulanya lebih rendah kayak gitu. Kelengkeng juga nggak boleh. Nanti buahnya diganti kayak gini. Pir, kemudian apel atau jeruk. Yang boleh seperti ini, saya boleh nggak misalnya lagi pengen makannya 1 kilo gitu atau boleh makan kilo. Tapi juga dibatasi juga. Jadi karena tetap ada gulanya ya Mbak ya. Jadi meskipun jenisnya sudah kita pilih, tapi menurut dietnya gitu ya Mbak Intan ya, tetap harus dibatasi jumlahnya, nggak boleh terlalu berlebihan. Memang yang namanya berlebihan itu tidak baik ya. Oke. Gitu. Selanjutnya yang diperbolehkan apa Mbak kira-kira kalau di rumah? Untuk diperbolehkan untuk sumber karbohidrat kita pilih karbohidrat kompleks. Ya, contohnya ada nasi putih, nasi merah boleh. Umbi-umbian, kentang, singkong, ubi boleh juga. Boleh. Jagung dan mie atau bihun. Nasi biasanya kalau di kampung itu ada yang diet itu loh, nasi merah, kemudian kentang hitam kayak gitu boleh juga? Boleh. Malah bagus ya. Iya. Ini kalau saya nih nggak sarapan nasi, saya boleh makan kentangnya berapa Mbak? Misalnya nih sarapan. Sekitar satu kalau besar ya. Kalau besar segini 1. Kalau kecil boleh yang 2. Di pasar itu 2. 2.
Gitu. Jadi boleh ditukar-tukar gitu nggih. Iya. Jadi gitu sobat sehat ya, dianjurkan untuk penderita diabetes tadi mengganti karbohidrat sederhana, tadi golongan gula-gulaan diganti dengan karbohidrat kompleks. Contohnya nih nasi merah, nasi hitam, nasi putih boleh. Kemudian kentang hitam, kentang biasa boleh, tapi ingat tidak boleh terlalu banyak. Jadi kalau kentang ya cukup 1, kemudian kalau kentangnya kecil boleh 2 ya. Mie juga boleh ya Mbak ya? Mie juga boleh. Kalau saya makan mie, lauknya nasi boleh enggak? Ya jangan, enggak itu boleh semuanya juga. Karbohidrat Mbak. Lauknya sebaiknya sumber protein. Oh gitu. Ya, sumber protein yang diperbolehkan misalnya ayam ya. Tapi ayam tanpa kulit. Ini nggak pakai kulit Mbak? Iya. Oh nggak enak ya. Memang tetap enak itu juga mahal kalau ya. Bumbunya enak. Tetap terasa. Iya. Okay, ada ikan juga. Ikannya segini ya. Segini ya ikannya ya. Jadi sobat sehat boleh makan ayam, tapi nggak boleh pakai kulit, nggak boleh pakai apa tadi usus, nggak boleh pakai jeroan. Pokoknya hanya dagingnya saja. Oke, Mbak Intan. Ya, telur ayam juga telur. Ada. Tempe, tahu boleh. Telur apapun boleh ya? Iya. Telur ayam, telur bebek. Boleh juga ya. Telur puyuh? Telur puyuh itu kan tinggi kolesterol nggak sih Mbak? Dibatasi ya Mbak ya? Dibatasi. Berarti tetap boleh. Kalau ingin cuma aja. Nggak boleh banyak. Nggak boleh banyak. Oke. Terus apa lagi Mbak? Makan sayur itu harus? Iya. Jangan lupa makan sayur dan buah setiap kali makan. Ya, sobat sehat ya, yang sukanya makan nasi, lauknya mie, atau balik ya, makan mie, lauknya nasi. Kalau pengen makan mie, kata Mbak Intan tidak dicampur dengan nasi dan harus ditambah sayur sama protein yang banyak. Proteinnya boleh telur gitu ya. Bisa ganti-ganti ya. Bisa ganti-ganti. Oke, Mbak Intan. Kalau yang ini apa Mbak Intan? Ini contoh menu ya? Contoh menu. Kita masuk ke J yang ketiga ya. Yaitu tepat jumlah. Betul. Jumlah asupan yang kita makan sehari-hari harus sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan. Jadi nggak boleh berlebih gitu maksudnya? Iya. Oh iya. Kalau menunya, misalnya nih untuk sarapan. Ini lauknya kayak gini. Contoh satu porsi menu ya. Menu untuk 1 kali makan. Betul. Ada karbohidratnya nasi. Ini sekitar 150 gram. 150 gram itu berapa centong? 3 centong. 3 centong. Centong peres ya Mbak ya. Centong Magicom ya. Iya, betul. Centong Magicom 3 centong. Kemudian lauknya ada ayam. Sekitar 50 gram. 50 gram satu paha. Terus ada lauk nabatinya ada tahu atau tempe. Pilih salah satu ya. Pilih jadi kalau nasi, ayam, tahunya 1 atau diganti tempe, jangan ditambah nanti kebanyakan. Gitu. Pakai sayur harus ya harus ini ya. Pakai sayur. Kira-kira 75 gram atau sekitar 5 sendok makan ya. Kemudian buahnya ini apel. Ada buah apel. Ya. Sekitar 1 buah atau 100 gram ya. Ya, jadi sobat sehat ini contoh menunya untuk 1 kali makan ya, dari rekomendasi dari Mbak Intan. Ada nasi tadi 150 gram ya. Kemudian ada 1 paha ayam, ada 1 tahu. Jangan lupa ada sayurnya setiap kali makan ya. Terus ada buahnya 1. Minumnya ini kalau es teh nggak boleh berarti Mbak? Minumnya sebaiknya air putih sama perbanyak minum air putih. Baik. Ya, terima kasih. Ini ada pisangnya untuk selingan ya Mbak. Untuk selingan atau snack harus diseling dulu beberapa jam untuk snack. Ya, snacknya kira-kira 100 gram atau setara dengan 1 buah pisang kepok rebus. 1 biji ya. Jadi kalau direkomendasi dari ahli gizinya memang makan utamanya segini, boleh makan snack tapi dikasih jeda. Jadi jangan habis makan langsung makan snack itu kekenyangan ya. Iya. Oke.
Ya, begitu ya Sobat Sehat ya untuk tips pengaturan makan penderita diabetes mellitus atau kencing manis dari Ahli Gizi RSUD Kartini Karanganyar, Mbak Intan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Salam sehat selalu. Bye bye.